Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Portality.id. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi server di Debian. Nah, jadi kita akan buka sebuah sesi tutorial baru. Jadi sesi ini terdiri dari 4 video. Ini bagian dari proyek sekolah saya sebenarnya. Jadi di sesi ini kita akan belajar tentang konfigurasi server di sistem operasi Debian. Ada 3 jenis server yang akan kita konfigurasi di sini, yaitu FTP server, SSH server, dan web server. Nah, di video pertama ini kita tidak akan langsung belajar tentang konfigurasi sejenisnya seperti itu, tapi kita terlebih dahulu persiapan. Persiapan yang saya maksud di sini adalah mengenali terlebih dahulu hal-hal yang harus kita ketahui sebelum melakukan konfigurasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, istilah yang saya maksud di sini adalah istilah yang kita berikan, yang kita gunakan untuk membedakan yang mana real machine kita dan virtual machine kita. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, real machine saya adalah Windows. Lalu kita main virtual machine-nya adalah Debian. Nah, istilah untuk real machine dan virtual machine ini kita bedakan menjadi host dan guest. Host itu adalah real machine kita, dan guest itu adalah virtual machine kita. Nah, jadi dalam kasus kita sekarang ini, hostnya adalah Windows 10 dan guestnya adalah Debian. Kita bisa mendownload ISO Debian ini di websitenya Indonesia, ini kambinguiac.id punya Indonesia. Kita akan dibawa ke index of ISO Debian. Turun ke bawah, versi yang paling baru dari Debian saat ini adalah 10.6.0. Nah, kita bisa lihat bahwa ini ditambahkan ke server pada tanggal 27 September 2020, tengah malam. Nah, yang saya gunakan sekarang ini adalah versi 8.10. Masalahnya teman-teman, saya lupa saya download di mana, dan di servernya Kambing UI ini hanya ada versi 8.8.0. Kalau kalian mau, kalian bisa cari aja 8.10 di internet, tapi kalau misalnya nggak mau repot, kalian bisa pakai 8.8.0 ini. Klik. Nah, untuk mendownload versi 64 bit, untuk kalian yang mau pakai 64 bit, pilih AMD 64, direktori AMD 64. Lalu kalau misalnya mau pakai yang 32 bit, kalian bisa pergi ke direktori i386. Kita akan pakai yang 64 bit, silahkan diklik. Nah, masuk di sini kita pilih yang mana? Kita akan pilih ISO DVD. Lalu untuk ISO-nya kita pilih DVD 3 yang paling bawah. Nah, kita bisa lihat bahwa ISO ini ditambahkan pada tanggal 6 Mei 2017, sudah 3 tahun yang lalu. Kita klik, ukurannya 4,2 GB, silahkan di-download kalau kalian punya kuota. Nah, berhubung saya sudah punya, jadi saya cancel aja. Oke, selanjutnya adalah mode dari network adapter virtual machine kita. Nah, mode pada network adapter ini apa? Mode ini adalah cara yang kita gunakan untuk mengatur bagaimana virtual machine kita akan bergabung ke dalam sebuah jaringan. Nah, untuk mengatur mode network adapternya, kita bisa temukan opsi ini atau settingannya di halaman depan virtual machine kita sebelum nyala. Nah, tapi kalau sudah kalian nyalakan virtual machine-nya dan kalian ingin ubah lagi, kalian bisa beralih ke opsi VM, lalu pilih settings. Nah, secara garis besar ada 3 mode yang paling sering kita gunakan, yaitu mode bridge atau automatic, NAT ya, NAT, dan host only. Nah, untuk kasus kita saat ini kita akan fokus ke penggunaan mode bridge saja. Nah, untuk NAT dan host only ini akan kita bedakan ke video lain. Jadi 3 mode ini akan kita bahas ulang secara lebih spesifik di video yang lain. Jadi untuk sekarang kita akan fokus ke penggunaan mode bridge. Lalu apa mode bridge ini? Jika kita menggunakan mode bridge, maka virtual machine atau guest akan ikut bergabung ke dalam jaringan yang sama dengan host. Nah, jadi misalnya host kalian bergabung ke sebuah hotspot wifi, maka ketika kalian menggunakan mode bridge, virtual machine kalian akan ikut bergabung ke dalam hotspot tersebut sebagai identitas yang berbeda. Nah, jadi virtual machine kita akan berasa seperti real machine yang bergabung di dalam jaringan, dan virtual machine kita juga dapat ditemukan oleh perangkat lain yang berada di dalam jaringan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita nyalakan dulu virtual machine-nya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang akun root dan cara menggunakan. Nah, akun root ini apa? Akun root ini sudah pernah kita singgung sebelumnya di video tentang perintah-perintah dasar terminal. Di indikator terminal kita bisa lihat kan bedanya root dan user itu disimbolkan dengan lambang dolar dan pagar. Nah, root ini di sistem Linux adalah akun dengan tingkat prioritas dan hak akses tertinggi. Kalau misalnya di Windows kita bisa bilang administrator. Kalau dalam istilah lainnya kita bisa sebut root ini sebagai super user.
Nah, jadi dengan akun root kita bisa melakukan apapun ke dalam sistem kita, bahkan mengubah, memodifikasi, dan juga merusaknya. Kalau misalnya kalian salah langkah bisa terjadi kerusakan sih sebenarnya. Nah, ini yang agak bagusnya dari Linux, karena Linux ini sifatnya open source, jadi kalian bisa memodifikasi dalam-dalamnya itu sebebas kalian mau. Kalau misalnya di Windows dengan akun administrator itu masih terbatas. Nah, beda dengan root. Kalau misalnya kalian punya akun root, ini kalian agak harus lebih hati-hati dalam menggunakannya, karena kalian bisa saja melukai sistem kalian, melukai ya dalam istilahnya seperti itu. Nah, jadi mengapa kita menggunakan akun root untuk konfigurasi? Karena untuk konfigurasi seperti ini kita akan banyak berurusan dengan file-file sistem di mana lokasinya ini tidak dapat dijangkau oleh user biasa. Jadi kita perlu akses dari root untuk melakukan konfigurasi ini. Nah, untuk kalian yang menggunakan mode CLI seperti saya ini, di start loginnya kita akan masukkan identitas login kita dengan nama root. Lalu masukkan password root kalian. Nah, buat teman-teman yang menggunakan mode GUI yang otomatis, kalian di halaman loginnya pasti hanya bisa masuk sebagai user. Meskipun sebagian sistem ada sih yang bisa langsung login sebagai root. Nah, kalau misalnya kalian masih terpaksa login sebagai user, kalian tetap bisa mengakses root di terminal dengan perintah su. Nah, seperti ini contohnya, kita login sebagai user biasa, tandanya $, kalian lihat ya di indikator terminalnya. Kita tinggal ketikkan perintah su, maka kita akan diminta untuk memasukkan password root. Jadi ini bukan password user kita ya, tapi password root. Nah, masukkan, lalu kita akan beralih ke akses root. Nah, di sistem Linux untuk mengatur IP address, baik konfigurasinya manual ataupun kita akan mencari IP address otomatis atau DHCP, kita akan mengkonfigurasinya di file interface. Lokasinya ada di /etc network lalu interface. Kita akan edit menggunakan nano. Tekan enter. Nah, di sini kalian bisa lihat konfigurasinya. Kalau misalnya kalian belum pernah edit, pasti isinya bukan sepertinya. Kalian akan berhenti mentok sampai di, nah ini di baris yang ini, the primary network interface. Lalu yang paling bawah untuk IP address static ini belum ada, tapi kalian bisa isi sendiri kalau kalian mau. Nah, jadi kalau kalian mau mengaktifkan mode DHCP atau meminta IP client otomatis, kalian tinggal aktifkan dua baris yang ini, yang the primary network interface. Tapi kalau kalian mau menggunakan IP manual static, kalian tinggal tulis seperti ini, IP address static, hilangkan pagarnya, dan kalian pagari yang bagian DHCP. Oke, kalau sudah dirasa cukup perubahannya, misalnya kita mau atur IP manual, kita tekan Ctrl X, pilih Y, lalu simpan. Nah, setelah kita mengubah apapun di file interface ini, pastikan, nah ini kan kita kan habis ngedit file interface, pastikan kalian menjalankan perintah service networking restart untuk mengaplikasikan perubahannya. Nah, untuk melihat apakah IP address kita sudah berubah atau belum, gunakan perintah ifconfig untuk melihat IP address kita, dan sudah kita lihat ya ini sesuai dengan yang kita tulis manual tadi. Nah, tapi di sini karena kita terhubung menggunakan hotspot dan kita mau orang lain tetap menemukan kita tanpa kita harus banyak merubah IP manual. Tidak ada yang salah dengan manual selama kalian tetap berada dalam networknya sebenarnya. Jadi kita akan kembali ambil IP otomatis, kita akan ubah settingan IP-nya lagi ke DHCP agar kita bisa dapat IP otomatis. Oke, kita kembali edit file interface-nya, kita buka, lalu kita hilangkan tanda pagar di bagian DHCP-nya, dua baris ini, lalu kita pagari kembali yang IP static, konfigurasi statiknya kita pagari kembali. Kita simpan perubahannya dengan menekan Ctrl X, lalu pilih Y, tekan enter, lalu pastinya jangan lupa jalankan perintah service networking restart untuk meminta IP client kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa IP address kita adalah 192.168.43.154. Kita akan coba cek apakah kita sudah ada di network yang sama dengan host kita. Nah, kita lihat kalau di host kita, IP address milik host kita adalah 192.168.43.252, dan ya, kita sudah berada di network yang sama. Nah, untuk uji coba koneksi, kita akan coba tes melakukan ping dari host ke guest dan guest ke host. Kita lihat apakah mereka bisa saling terhubung. Oke, kita dapati hasilnya sangat positif, dua-duanya bisa saling terkoneksi. Nah, lanjut ke materi berikutnya, repository. Kita akan membahas tentang repository. Apa itu repository? Repository atau repo di sistem Linux secara singkat bisa kita ibaratkan, bisa kita sebut sebagai server yang menyimpan berbagai jenis aplikasi dan pembaharuan untuk sistem Linux kita.
Nah, jadi repositori menyimpan ribuan program, dan tentunya repositori standar memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Repositori standar ini adalah repositori yang disediakan oleh pihak ofisial dari pengembang distro yang kalian gunakan. Nah, repositori ini dibuat untuk apa? Repositori ini dibuat untuk menghindarkan kita mendownload dan menginstal aplikasi atau paket update sistem dari internet atau dari sumber luar yang tidak terpercaya dan masih beresiko. Nah, repositori ini selain dibuat untuk sisi keamanan, juga dibuat untuk memudahkan kita untuk melakukan instalasi aplikasi dan update atau upgrade sistem. Kita bisa melakukan instalasi aplikasi, cek update, dan melakukan upgrade sistem melalui perintah apt, yang mana perintah apt ini terintegrasi langsung dengan sumber repositori. Nah, di sistem Linux untuk mengatur sumber repositori kita atau source-nya di mana, kita bisa mengeditnya di file /etc apt lalu source.list. Nah, di dalamnya kita bisa mengatur sumber repositori yang akan kita gunakan. Kalau kalian belum pernah memodifikasinya, otomatis 3 baris yang paling bawah ini yang kutandai ini belum ada aslinya. Jadi ini kutambahkan manual. Ini repositori dari Kambing UI, punyanya Indonesia, dan yang aslinya ada itu adalah 3 baris di atas itu. Nah, saya gunakan repositori Indonesia punya Kambing UI karena ketika saya menggunakan yang official, yang default, yang 3 baris di atas itu, koneksi saya selalu bermasalah. Tapi kalau kalian pakainya baik-baik aja, lebih baik jangan diubah-ubah lah ya. Oke, buat teman-teman yang mau pakai repositori Kambing UI, silahkan cek di deskripsi, itu 3 baris sudah saya sertakan. Atau kalau kalian misalnya mau cek repositori lain yang punyanya lokal Indonesia, kalian silahkan datang ke blognya Mbak Silsi, linknya ada di deskripsi juga. Nah, ini repositori lokal Debian 8. Nah, jadi beda sistem operasi, beda versi, beda juga repositorinya. Jadi kalian sesuaikan lah ya. Ya, sesuaikan aja sama sistem operasinya. Kalau kalian punya ada Ubuntu, carilah repositori Ubuntu. Kali Linux, cari repositori Kali Linux. Nah, yang perlu kalian ingat setelah kalian memodifikasi dan menyimpan perubahan, setelah kalian mengedit file source.list ini. Nah, ini kan yang di /etc apt source.list. Sehabis kalian mengedit file ini, pastikan kalian memperbaharui repositorinya dengan menjalankan perintah apt-get update. Nah, ini akan memperbaharui dan mengaplikasikan repositori yang baru yang telah kita tambahkan di file source-nya tadi. Oh iya, pastikan internet kalian ada ya. Jadi kita ngupdate begini pakai internet. Oke, sudah selesai. Nah, jadi bagaimana cara menginstal aplikasi? Kalau kita mau menginstal aplikasi dari repositori, kita gunakan perintah apt-get install, lalu nama aplikasinya. Misalnya kita akan menginstal aplikasi layanan FTP seperti VS FTPD. Kita tinggal masukkan perintah apt-get install VS FTPD. Nah, kalau kalian belum pernah menginstal aplikasi ini sebelumnya di sistem kalian, sebenarnya akan muncul konfirmasi dulu persetujuan apakah yakin ingin menginstalnya. Kalau misalnya yakin, tekan Y aja, Y enter. Nah, di sini sudah selesai, kalian lihat. Jadi prosesnya sederhana aja sih sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang sistemnya GUI, yang tampilannya GUI, cobalah install aplikasi seperti VS Code dan Sublime Text ya. Nanti tinggal kalian cari tahu aja nama paketnya apa. Nah, untuk menghapus aplikasinya bagaimana? Kalau misalnya kalian cuma mau sekedar hapus, gunakan perintah apt-get remove lalu nama aplikasinya. Tapi kalau kalian mau hapus sekaligus dengan sampah-sampah dan file konfigurasinya, maksudnya dibersihkan rata seperti itu, kalian tambahkan atribut --purge. Oke teman-teman, selesai sudah materi kita untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas tentang konfigurasi FTP server. Semoga ilmunya bermanfaat. Maaf kalau misalnya banyak yang salah-salah ngomongnya atau belepotan begini. Narasinya juga nggak jelas, ini lapar saya ini. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.